Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Pak Samsul. Apa kabar hari ini Bu Yesi? Alhamdulillah sehat Pak. Jenengan gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Yesi, saya juga sehat hari ini Bu Yesi. Bu Yesi, mohon maaf sebelumnya Bu Yesi. Saya ingin Ye, bertanya, Bu Yesi ada waktu luang nggak hari ini? iya Pak, ada kok Pak. Saya santai kok. Ini tadi di sekolah juga nggak ngapa-ngapain, cuma ikut webinar-webinar gitu aja, belum ngajar kok Pak. Ya udah, kalau Bu Yesi ada waktu luang, Ingin saya apa? ingin ini Bu, ingin mengutarakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya Bu. Ya, apa itu Pak? Gini Bu Yesi, di sekolah saya itu kan 2 tahun terakhir ini mengadakan program hafalan juz amma, juz 30. Nah, Ya, program itu sudah berjalan hampir 2 tahun ini Bu Yesi. oke bagus. Namun pada kenyataannya program ini belum bisa maksimal Bu Yesi. Yang seharusnya anak-anak didik saya itu sudah mencapai apa kompetensi yang saya inginkan, namun di lapangan itu masih banyak anak-anak saya yang belum apa ya belum bisa maksimal menjalankan program saya ini Bu Yesi. Ini yang apa ya yang menjadi beban pikiran saya Bu Yesi sebagai Ya, guru agama. ya. Oke, jadi Pak Samsul ini punya program hafalan juz amma begitu ya Pak. Iya. Tapi merasa program ini belum sukses seperti yang jenengan targetkan, gitu ya Pak. Iya Bu Yesi, betul Bu Yesi. Oke, menurut jenengan program kesuksesan program ini itu kalau sudah gimana sih Pak? Nah, program Juz Amma ini Bu Yesi adalah program unggulan di sekolah saya. Mengapa demikian? Karena memang basicnya di sekolah saya itu SD negeri, jadi agar kami itu apa ya tidak kalah dengan sekolah-sekolah di sekitar sekolah kami yang basicnya itu sekolah berbasis Islam, ada madrasah, ada SDI, ada SDIT. Akhirnya kami mengangkat program hafalan juz amma ini sebagai program unggulan kami. Jadi kami menanamkan nilai-nilai Islami kepada murid kami melalui program hafalan juz amma seperti itu, menampakkan karakter-karakter Islamnya. Lah, sebenarnya program ini sangat bagus sekali Bu Yesi, dan targetnya nanti anak kami setelah lulus dari SD kami, lulusan kelas 6 itu, mereka minimal hafal 1 juz 30 itu target saya Bu Yesi. Namun pada kenyataannya, yaitu tadi Bu Yesi, program ini belum maksimal Bu Yesi. Itu yang menjadi beban pikiran saya selama ini Bu Yesi. Mengapa program ini kok tidak maksimal ya? Padahal program ini sudah berjalan hampir 2 tahun Bu Yesi. Oke, jadi masalahnya karena ini jenengan menurut jenengan target jenengan itu setelah anak-anak kelas 6 lulus dari SD itu mereka sudah punya bekal yaitu sudah hafal juz amma begitu ya Pak ya. Harapannya Iya, seperti itu ya. iya Bu Cuma Yesi. ini masih belum apa maksimal begitu ya Pak. Iya Bu Kira-kira Yesi. ini kalau misalnya maksimalnya itu idealnya yang sesuai target jenengan itu kita kasih nilai 100 gitulah ya. Ini kira-kira masih berapa Pak ya nilainya ke kesuksesannya program jenengan ini Pak? Kalau Kalau saya amati, kalau saya amati selama 2 tahun berjalan ini Bu Yesi, menurut ya, saya itu masih di angka 50% Bu Yesi, jauh dari ekspektasi yang saya inginkan Bu Yesi. Karena seharusnya murid-murid lulusan dari SD kami itu sudah hafal 1 juz, namun pada kenyataannya yang hafal itu hanya sebagian anak saja Bu Yesi, seperti itu Bu Yesi. Dan itu yang menjadi PR bagi saya Bu Yesi. oke. Kira-kira apa Pak penyebabnya ya Pak? Apa ya kira-kira penyebabnya ya? Eh, Mungkin ya, karena kurangnya sosialisasi dari saya, atau mungkin juga karena tidak adanya buku penghubung antara kegiatan yang kita laksanakan di sekolah dengan wali murid Bu Yesi. oke. Jadi kurang komunikasi begitu ya Pak ya intinya ya kan sosialisasi juga tidak ada, buku penghubung tidak ada. Jadi kalau saya simpulkan karena komunikasinya yang kurang begitu ya Pak.
Iya, Bu Yesi. dengan wali murid, begitu kan Pak ya? Iya, jadi apa kurangnya komunikasi dengan wali murid. Jadi selama ini yang saya jalankan itu anak-anak itu saya suruh menghafal. Anak-anak ini ada tugas hafalan dari Pak Samsul. Minggu ini anak-anak hafalan surat ini misalkan. Nanti hari Sabtu depan anak-anak pertemuan waktunya pertemuan agama itu anak-anak setor kepada Pak Samsul. Seperti itu Bu Yesi ya. Nah, Oke, ya baik. saya hanya mencatat gini Bu Yesi, bagi anak yang sudah hafal, saya beri penilaian, di penilaian itu, saya beri penilaian, saya masukkan. Bagi anak yang belum hafal, itu hanya saya kasih catatan-catatan khusus seperti itu Bu Yesi. Oke, baik. Jadi tidak ada pemberitahuan kepada orang tua atau wali murid Bu Yesi. Tidak ada Oke, buku penghubung. iya, jadi penyebabnya itu karena kurang komunikasi dengan orang tua ya Pak, kalau yang saya tangkap dari jenengan. Iya, betul Bu Yesi. Kurang Oke, komunikasi dengan orang tua dan tidak adanya buku penghubung. oh iya, oke, baik. Ya, buku penghubung itu kan salah satu media untuk komunikasi dengan orang tua, begitu ya Pak ya? Iya, iya Bu Yesi, betul. Jadi buku penghubung itu adalah sarana komunikasi antara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh murid di sekolah dengan orang tua. Mengapa perlunya buku penghubung? Karena dengan adanya buku penghubung itu orang tua tahu, oh anak saya di sekolah kegiatannya hafalan misalkan, hafalan surat ini, oh anak saya sudah mencapai target, atau oh anak saya belum mencapai target. Jadi orang tua kan tahu apa yang dilakukan anaknya di sekolah, kegiatan hafalan misalkan. Kan orang tua tahu atas perkembangan anaknya. Lah, selama ini yang terjadi di lapangan itu memang kurangnya komunikasi sama tidak adanya buku penghubung. Oke, baik Pak. Jadi rencana jenengan ke depannya bagaimana Pak untuk meningkatkan komunikasi dengan orang tua? Rencana saya ke depannya itu Bu Yesi, saya mungkin akan apa ya, konsultasi dengan atasan saya di sini kepala sekolah saya ingin mengadakan pertemuan perdana dengan wali murid atau orang tua secepatnya. Oh ya, oke. Kira-kira kapan itu Pak pertemuannya? Gini Bu Yesi, besok itu saya masih mau menghadap kepada kepala sekolah, saya akan membicarakan terkait hal ini dalam artian rapat dengan wali murid. Mungkin nanti kalau orang apa kepala sekolah saya menyetujui meng-ACC rapat agenda saya ini, nanti saya akan membuatkan undangan pemberitahuan kepada wali murid. Insya Allah secepatnya Bu Yesi, kalau bisa dalam minggu-minggu ini atau bahkan Sabtu yang akan datang ini Bu Yesi. Oke, baik Pak. Sudah bagus sekali Pak rencana jenengan. Kemudian ada komitmen juga untuk berkomunikasi dengan atasan sehingga beliau bisa mendukung maksud dari Pak Samsul ini, begitu ya Pak. Semoga Ya, kegiatan lancar Pak ya. Semoga alhamdulillah. kepala sekolah Amin. melalui acara ini, kemudian jenengan juga bisa menyampaikan sosialisasi masalah apa namanya hafalan ini kepada wali murid begitu ya Pak. Ya, Kira-kira Pak yang jenengan dapatkan dari pembicaraan kita ini Pak. alhamdulillah Bu Yesi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada saya sehingga kita bisa sharing Bu Yesi apa yang saya dapatkan dari pembicaraan hari ini. Saya mendapatkan apa namanya wawasan dan pengetahuan baru sehingga saya akan melaksanakan pertemuan perdana dengan wali murid kelas 1 khususnya dengan Ya. wali murid kelas 2 sampai kelas 6 terkait program hafalan juz amma. Mengapa demikian? Semoga dengan adanya pertemuan perdana ini wali murid bisa mengetahui program unggulan di sekolah kami, di mana program hafalan juz amma ini merupakan program yang sangat baik Bu Yesi menurut saya. Dan dengan adanya pertemuan dengan wali murid juga adanya apa ya, dorongan dan motivasi dari beliaunya agar membantu kami selaku guru untuk mensupport putra-putri dalam program hafalan juz amma. Sehingga harapan saya bisa berjalan dengan lancar program hafalan ini dengan dukungan dari wali murid. Seperti itu Bu Yesi. Jadi saya merasa senang sekali dengan sharing-sharing kita hari ini Bu Yesi. Saya merasa apa ya? Merasa menemukan ide atau gagasan untuk solusi dari permasalahan yang selama ini saya pikirkan Bu Yesi. Iya Seperti saya itu. Pak.
Jadi selama ini saya apa ya, yang ada dalam benak pikiran saya tuh merasa apa ya, menemukan titik terang Bu Yesi dengan adanya pembicaraan hari ini Bu Yesi. Nah, saya juga senang sekali Pak, jenengan sudah jenengan bisa memunculkan ide-ide dari diri jenengan sendiri untuk mengatasi masalah ini. Semoga lancar Pak kegiatannya, semoga sukses acara pertemuannya dengan wali murid, semoga program unggulannya juga berjalan lancar, sukses sesuai dengan yang ditargetkan oleh Pak Samsul. Amin. Amin. Semoga Bu Yesi dengan apa ya, dengan adanya pertemuan dengan wali murid bisa kita saling bersinergi, saling bergotong royong dalam mensukseskan program hafalan juz amma ini. Semoga putra-putri kita semua menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Dan saya ingin apa ya, ini memberi kabar baik juga kepada Bu Yesi terkait Saya kembangan program menunggu. hafalan juz amma yang akan saya laksanakan di awal tahun ajaran baru ini Bu Yesi. Semoga program hafalan juz amma yang saya laksanakan di tahun ajaran baru ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Itu harapan besar dari saya Bu Yesi selaku guru agama. Iya Pak, semoga Pak saya tidak sabar menunggu kabar gembira dari jenengan. Minggu depan ya Siap, Pak, kabari saya lagi. siap, siap. Saya pasti akan mengabari Bu Yesi Iya, terkait perkembangan iya, dari progres saya ini. iya betul Pak. Bu Yesi, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Mungkin cukup sekian pembicaraan kita malam hari ini Bu Yesi, dan Nah, insya Allah nanti pasti akan saya kabari Bu Yesi. nggih, Oke. nggih nggak Sampai apa-apa. jumpa di lain kesempatan Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.